Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan topik atau tema yaitu sistem indera. Masih bersama saya, Sahrul Ramdhani. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sudah sangat sering kita dengar dan kita pahami, kita lihat dari sisi anatomi maupun fisiologinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah mengetahui apa itu definisi dari sistem indera. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami jenis dari organ yang termasuk dalam sistem indera itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu memahami komponen-komponen dan fungsi dari komponen di dalam organ tersebut. Ya. Dan yang terakhir, kita akan memahami mekanisme-mekanisme yang terjadi. Bagaimana komponen-komponen tersebut dapat bekerja sehingga satu organ di dalam sistem indera itu dapat bekerja dengan baik. Ya, demikian tujuan pembelajaran kita. Kita langsung masuk ya atau melihat secara umum terlebih dahulu ya apa yang dimaksud ataupun definisi dari sistem indera. Nah, sistem indera sendiri adalah bagian dari sistem saraf. Ya, bagian dari sistem saraf. Meskipun dalam beberapa referensi atau perkuliahan, hal ini terbahas dari atau bab sendiri gitu ya. Dari buku ajar anatomi ataupun fisiologi biasanya ada sistem indera sendiri. Tapi memang sistem indera ini sangat berkaitan dengan sistem saraf. Ya, di mana berfungsi untuk proses informasi indera. Nah, di dalam sistem indera sendiri, kita perlu mengenal beberapa istilah yang sangat familiar atau umumnya perlu kita pahami. Yang pertama yaitu reseptor dari indera itu. Reseptor yang seperti kita ketahui adalah penerima rangsangan. Dan ini jumlahnya sangat banyak dan bermacam-macam sesuai dengan stimulus atau rangsangan yang ditangkap oleh reseptor itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada yang namanya jalur saraf. Ya, bagaimana ya ketika stimulus itu sudah diterima reseptor kemudian diteruskan ya sesuai dengan jalurnya. Dan tentu yang tidak kalah penting bahwa otak ya sebagai sistem saraf pusat di dalam tubuh manusia tentu ikut serta ya atau ikut berperan dalam menanggapi ataupun juga menerima rangsangan dan juga memberikan respon dari rangsangan pada sistem indera. Nah, indera sendiri tentu berfungsi ya untuk mengenali setiap segala perubahan lingkungan ya. Dalam hal ini kita kenal baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Sekali lagi, mengenali perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Nah, hal inilah yang nanti berkaitan dengan homeostasis atau keseimbangan di dalam tubuh. Karena ada perubahan, maka tubuh akan mengkompensasi ya agar tubuh tetap berada dalam keseimbangan. Nah, selain itu, setelah kita memahami ya bahwa indera ini untuk mengenali perubahan, maka tentu seperti yang kita bahas sebelumnya, perubahan ini perlu ditangkap atau diterima oleh reseptor. Nah, di dalam reseptor sendiri ya tentu terdiri dari sel-sel reseptor. Ya. Jadi sel-sel reseptor inilah yang berfungsi untuk mengenali semua perubahan lingkungan yang terjadi, baik di luar tubuh manusia, ya khususnya di dalam tubuh manusia. Nah, berdasarkan fungsinya, sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu interoreseptor dan yang kedua adalah eksoreseptor. Jadi indikator ataupun istilah yang bisa kita ingat di sini adalah intero dan ekso. Ya, intero seperti dalam intra ya, di dalam, sedangkan ekso itu di luar.
Introreseptor dan eksoreseptor. Intro bagian dalam, ekso adalah reseptor-reseptor untuk menanggapi perubahan dari luar. Oke, di sini pengertiannya, interoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, sel-sel ini dapat mengenali perubahan yang contohnya seperti apa? Yang pertama, misalkan terjadinya rasa nyeri, tapi dari dalam tubuh. Di dalam tubuh, misalkan, oh saya merasa nyeri tiba-tiba di bagian dada. Nah, ini adalah bagian sel-sel interoreseptor. Kemudian kadar oksigen menurun. Ya, meskipun dari luar ketika di dalam ya ada oksigen yang tidak bisa dibawa di dalam paru-paru atau masuk ke dalam pembuluh darah, ya ini kemudian ditanggapi oleh interoreseptor. Ada pengaruhnya di dalam. Kemudian kadar glukosa ya tentu di dalam tubuh ketika hormon insulin ya mengalami permasalahan, begitu pula tekanan darah menurun atau naik ya, ini sebagai kompensasi ketika tekanan yang begitu tinggi di dalam pembuluh darah. Nah, semua inilah diterima atau ditangkap oleh sel-sel reseptor di dalam komponen interoreseptor. Nah, bagaimana reseptor-reseptor itu? Kita bisa lihat di sini sebagai contohnya ya. Kita lihat ada reseptor di bagian kulit. Ya, kita lihat di telunjuk hanya diambil sedikit ya, dan ternyata begitu banyak ya komponen reseptor di dalamnya. Kita lihat di sini ya, sebenarnya nanti akan kita bahas juga karena kulit ini menjadi salah satu bagian dari organ dari sistem indera ya. Nah, kita lihat, saya contohkan dulu ya susunan dari kulit. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Jadi semakin ke bagian dalam. Kita lihat di sisi kiri saya, ya kita dapatkan bagaimana pre-nerve endings, jadi akhiran saraf bebas. Inilah saraf, ujung saraf yang berperan dalam menangkap, ya, dalam menangkap stimulus atau rangsangan berupa nyeri dan juga suhu, baik itu dingin maupun yang panas. Ya. Selanjutnya kita kenal dengan Merkel's disc. Nah, ini reseptor yang menerima rangsangan berupa sentuhan. Meissner corpuscle juga sentuhan, begitu pula hair follicle receptor. Nah, lalu bagaimana dengan tekanan dan juga getaran? Ya, ini ditangkap oleh Pacinian corpuscle. Ya, nama dari reseptornya. Dan kalau terjadi peregangan di otot, ya, ini adalah Ruppini's ending. Ya, reseptor yang bisa menerima. Nah, disinilah bagaimana reseptor-reseptor ditunjukkan dan begitu banyak reseptor bekerja sesuai dengan stimulus atau rangsangan yang ia terima. Nah, bagaimana dengan eksoreseptor? Maka eksoreseptor ini adalah kebalikan dari enteroreseptor. Eksoreseptor berperan mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, yang termasuk eksoreseptor apa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Ya, jadi penglihatan apa? Kita mendapatkan stimulus rangsangan berupa sinar. Pendengaran berupa suara, ya, atau getaran. Penciuman dari aroma atau bau. Pengecapan dari rasa, dan peraba nanti kaitannya dengan kulit. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana sistem indera. Biasanya istilahnya adalah the special sense, ya, the special sense. Tapi bukan indera keenam ya. Ini jadi adalah special sense khusus begitu ya. Jadi perasa, organ perasa yang khusus. Nah, ada apa yang secara umum ya? Yaitu ada telinga, ya, tentunya untuk mendengar, kemudian hidung ya untuk membau atau mencium aroma bau, kemudian ada mata ya, kemudian ada lidah ya, dan juga nanti yang kita sampaikan sebelumnya yaitu kulit ya. Nah, di sini kita lihat special sense contoh organnya dan kita akan bahas satu persatu. Nah, oleh karena itu, teman-teman ya dari vokasi khususnya adalah elektromedis dengan memahami organ sense ini atau organ indera ini akan membantu sekali ya mendapatkan ide ya ataupun juga nanti bekerja mengetahui bagaimana nih bisa menggunakan alat-alat yang tentu
menunjang untuk menjaga ataupun juga melihat potensi bagaimana organ indera ini bisa bekerja dengan baik dan digunakan untuk mendeteksi hal-hal yang terkait dengan elektromedis. Nah, kita masuk ke organ pertama yaitu indera. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti sinar, warna, dan lainnya. Ya. Nah, ukuran bola mata manusia yaitu sekitar 2,5 cm dengan bentuk yang hampir bulat, ya, hampir bulat secara utuh. Nah, sedangkan prinsip kerja mata ini hampir sama dengan prinsip kerja kamera. Ya, sepertinya terbalik, ya. Namun ketika kita terima, nah kembali kepada ke posisi semula. Saya yakin pada saat SMA sudah sering dipelajari ya bagaimana saat pelajaran fisika ya kita melihat ya bagaimana kita menentukan ataupun meletakkan suatu lilin, kemudian jarak tertentu kita lihat apakah bayangannya itu bisa dikenali. Nah, ini kaitannya dengan fungsi mata ya dan juga prinsip kerjanya seperti kamera. Nah, kita lihat bagaimana susunan organ dan komponennya. Kita lihat ada lensa, ada pupil ya di bagian depan, ada kornea ya, ada konjungtiva, kemudian otot silia, kemudian ada putros humeur ini suacaian, retina ya yang tentu sangat penting di dalam organ mata, ada sklera ya yang memberikan warna, kemudian ada arteri dan vena ya ini sebagai tentu pembuluh darah yang berperan, termasuk ada persarapan namanya saraf optik ya. Sedangkan di bagian atas kita lihat ada iris ya, iris ini yang berwarna ya. Kemudian ligamen suspensor ya ini untuk menggerakkan bola mata, termasuk juga adalah retina ya. Retina ada bagian atas maupun di bagian bawah ya. Nah, inilah organ-organ yang terdapat di bagian mata. Ya, pupil ini untuk kita lihat dia bisa mengecil dan membesar, khususnya pada orang-orang yang mengalami ya kematian, ini pupilnya tidak akan bisa mengalami perubahan lagi bentuk begitu ya. Bahkan bisa jadi kiri dan kanan yang berbeda ya dan tidak bisa menanggapi rangsangan cahaya lagi. Nah, kita lihat di sini jalur cahaya ya akan masuk ke bagian kornea dan di sini retina ya yang berperan penting juga untuk menanggapi ya sehingga ini dipahami oleh otak dan ditanggapi sebagai sebuah cahaya ataupun sinar. Ya, jadi kita lihat organnya dan fungsi-fungsinya di sini ya, lensa, kemudian juga untuk bagaimana otot-otot ya berperan untuk pergerakan bola mata. Selanjutnya kita masuk ke telinga. Nah, telinga ini tentu indera yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti suara. Nah, telinga itu organ yang cukup kompleks ya dengan komponen-komponen yang penting ya, aparatus ya atau kemudian juga otot-otot ya pendengaran dan mekanisme keseimbangan. Nah, ini keseimbangan ini sangat penting ya karena apa? Ternyata letaknya adalah di telinga. Ya, terletak di dalam tulang temporalis tengkorak. Jadi ada kaitannya telinga ya dengan tengkorak bagian temporalis yaitu perannya dalam keseimbangan. Ya, maka kemudian kalau seorang dipukul bagian telinga ya atau mengalami benturan, ya biasanya akan mengalami gangguan pada keseimbangannya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita berbicara tentang organ telinga, kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian outer atau luar, bagian middle atau tengah, dan bagian inner atau dalam. Ya, kita bisa lihat di sini pembagian regio atau wilayahnya. Bagian luar ya mulai dari auricula ya atau bagian paling bawah, concha bagian tengah, antihelix ya di lapisan yang pertama dari bagian dalam, triangular ya di bagian atas, kemudian scapa dan helix ya yang bentuknya melingkar bagian atas. Nah, ini bagian luar ya sampai dari lubang telinga ini masih bagian luar. Kemudian ada juga tulang kartilago ya sehingga kemudian ini dia relatif elastis. Kemudian kita masuk ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ada apa saja? Ada membran timpani ya atau eardrum. Kemudian rongga timpani. Nah, disinilah getaran masuk ditangkap oleh membran timpani ya, fungsinya menangkap rangsangan suara tadi. Kemudian ia akan menggerakkan 3 komponen tulang yang utama
yaitu malleus, incus, dan stapes. Ya, masih ingat seperti pembelajaran kita di sistem muskuloskeletal, ya, khususnya skeletal, ada tulang, malleus, incus, dan juga stapes. Mereka akan bergerak secara bersamaan, ya. Jadi karena suara getaran diterima timpani, menggerakkan malleus, incus, sampai dan stapes. Kemudian bagian dalam, ya, ini ada kanal semisirkular. Ya, semisirkular itu dia tidak sepenuhnya melingkar, ya, tapi semi. Ada 3 bagian. Kemudian ada koklea, ya, atau kemudian kita juga sebutnya dengan rumah siput. Nah, disinilah letak dari saraf vestibular atau saraf pendengaran. Ya, nah di sini cukup jelas organnya apa, fungsinya apa, ya, dan bagaimana kita lihat apa saja yang berperan di dalam masing-masing bagian ini. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya kita masuk ke organ yang ketiga dari sistem indera, yaitu hidung. Indera ini berfungsi mengenali perubahan lingkungan seperti mengenali atau mencium yang bau, ya, aroma. Hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian, rongga yang sama besar, ya, kiri dan kanan, yang disebut dengan nostril. Sedangkan dinding pemisah, ya, bagian tengah sini disebut dengan septum. Nah, septum ini istilah umum untuk menunjukkan bagian yang memisahkan antara 2 ruang. Nah, rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Nah, karena ia berperan, ya, dalam sistem imun juga, jadi mengeluarkan debu, ya, yang tersaring oleh rambut, dan juga membran, ya, yang disekresikan ada lendir agar kemudian semakin menjaring debu-debu, ya, dan kotoran-kotoran, ya, sehingga kemudian terbentuk kotoran hidung. Nah, kita lihat di sini, ya, rangsangan ataupun stimulusnya berupa bau, kemudian dikenal juga dengan olfaktori, ya. Kalau olfaktori itu pasti tentang hidung, ya. Kemudian ada olfactory tract, ya, berarti saluran hidung, ya, ataupun juga penciuman. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, bagaimana komponen secara mendetailnya secara sel, ya. Ada olfactory filaments of the olfactory nerves. Nah, di sini peran dari saraf olfaktori atau saraf penciuman. Ya, sekali lagi tidak terpisahkan dari sistem saraf. Nah, ternyata ia bercabang, ya, ke berbagai bagian, ya, sampai ke olfactory hairs, ya, bisa dilihat di sini adalah silianya. Nah, kemudian di bagian atasnya kita lihat ada olfactory receptor cell. Nah, kembali ada sel reseptor yang menerima. Maka kemudian ia dijalurkan atau dihantarkan kepada supporting cell hingga ke saraf penciuman. Nah, disinilah kemudian rute dari ketika kita menghirup udara yang juga mengandung molekul-molekul pembau, baik yang aromanya baik ataupun nyaman, enak gitu, ataupun yang tidak nyaman. Nah, disinilah fungsi organnya dan juga peran besar dari saraf olfaktori atau penghidung, penciuman. Kita masuk ke organ yang selanjutnya, yaitu lidah. Nah, lidah ini tentu berfungsi untuk mengenal perubahan lingkungan, ya, untuk mengecap rasa, manis, pahit, dan lain sebagainya. Nah, lidah ini kumpulan otot rangka yang pada bagian lantai mulut, ya, bawah dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Ini penting sekali untuk saluran pencernaan. Selain itu, lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Ya, jadi seperti jonjot-jonjot istilahnya. Ya, kita lihat di sini, ya, ini lidah, ya, biasa tersusun atas papila, ya. Papila itu jonjot-jonjot kecil yang ada di dalam mulut kita. Nah, kemudian kita lihat, ya, kalau dibedah secara rinci lagi di lidah kita, kita lihat ada surface of the tongue, ya. Jadi permukaan dari lidah tersusun atas apa, ya? Tersusun atas sel-sel epitel, di mana di dalamnya ada juga jaringan ikat, kemudian ada sel-sel penerima rasa, ya, yaitu gustatory, ya, gustatory cell ini. Nah, disinilah kemudian peran reseptor diperankan, kemudian ditangkap oleh serabut saraf sensori. Kita lihat, ya, di bagian yang berwarna kuning ini, sehingga kita bisa merasakan rasa asam, pahit, manis, ya, termasuk pedas.
Nah, dari berbagai referensi mengatakan bahwa pedas ini sebenarnya bukan rasa ya, ataupun bukan asli rasa, tapi ya sebenarnya sensasi terbakarnya lidah gitu ya. Nah, ini yang cukup menarik dengan rasa pedas ini, karena dia sebenarnya tidak berada pada 4 taste itu tadi, tapi dia sebagai sensasi terbakarnya lidah begitu ya, karena pedas. Tapi ternyata banyak yang menyukai. Nah, karena proses yang terjadi ya, meskipun lidah ini ya, papilanya itu mengalami kerusakan, ia lambat laun akan memperbaiki diri. Ya, contohnya misalkan kita meminum sesuatu yang panas, wah tiba-tiba kita merasa ada yang terbakar begitu ya. Nah, namun beberapa hari kemudian ia akan memperbaiki diri. Inilah cell repair namanya, perbaikan sel. Kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah kulit, ya, indera yang berperan dalam mengenali perubahan lingkungan seperti panas, dingin, dan sebagainya. Selain itu, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera dan patogen, sehingga kulit ini berperan dalam sistem imun tubuh kita juga. Nah, selain itu, kulit itu berperan dalam mengatur suhu tubuh, ya, mengendalikan kehilangan cairan yang tak terasa atau istilahnya invisible fluid loss, kemudian menyimpan vitamin D, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, dalam sistem pencernaan, bentuk pula lemak dan air, menyimpan atau tersimpan di dalam kulit. Kita lihat susunannya, sedikit banyak sudah saya bahas ya, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, yang terpenting perlu teman-teman ingat adalah serabut saraf ataupun reseptor yang berada di dalam kulit. Ya, ini sedikit sudah saya singgung di awal tadi. Kita kenal ada namanya Mester Corpuscle untuk sentuhan, Pacinian Corpuscle untuk tekanan, Ruffini Endings untuk tekanan, kemudian root hair plexus ya untuk sentuhan, Krause and Bulls ya ini juga berupa sentuhan, kemudian Merkel disc sentuhan, dan yang cukup banyak adalah atau diistilahkan akhir serabut saraf atau akhiran serabut saraf. Itu berperan dalam menanggapi stimulus berupa nyeri ya, baik itu juga panas maupun dingin ya. Jadi ini pentingnya kulit, kenapa kita bisa merasakan dengan sangat cepat. Demikian kuliah yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami dengan baik. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.